Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Pada video ini, saya mencoba untuk membuat beberapa catatan tentang gempa yang terjadi di Mamasa pada hari Kamis, dini hari 22 Juli 2021, pukul 00:44 waktu Indonesia bagian Barat. Magnitudo gempa ini berdasarkan informasi dari BMKG menyebutkan 5,2 dan kedalaman sumber gempanya adalah 10 km. Pada awalnya, BMKG merilis informasi tentang gempa ini adalah 5,3 magnitudonya, kemudian kedalamannya 10 km. Posisi gempa ada di sini, dan kita lihat di sini posisi gempanya. Kemudian BMKG melakukan pemutakhiran. Kita lihat di sini, pada awalnya BMKG menyebutkan 5,3 berdasarkan data yang dimiliki pada menit-menit awal. Kalau kita perhatikan ini sekitar 5 menit setelah kejadian gempa, BMKG sudah mengeluarkan informasi 5,3, kemudian BMKG melakukan pemutakhiran, magnitudo gempanya adalah 5,2, dan kedalaman sumber gempanya 10 km. Posisi gempa ini terjadi sekitar 6 km arah tenggara Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Relatif dangkal, dan tentunya ini memberikan dampak getaran yang signifikan di sekitar Mamasa. Jenis gempa ini adalah gempa darat, jadi karena posisinya di darat, dan kita lihat dari mekanisme fokusnya adalah di sini disebutkan sebagai oblique normal fault, jadi sesar turun yang memiliki kombinasi dengan sesar geser. Ini sesar turun, kemudian ada kombinasi dengan sesar geser. Kita lihat di sini, ini notifikasi untuk sesar naik, ini sesar turun, dan ini untuk sesar vertical deep slip, ini secara tegak lurus, dan ini untuk sesar geser. Jadi, gempa yang terjadi di Mamasa adalah kombinasi antara sesar geser dan sesar turun, seperti yang terlihat pada gambar ini. Saya coba lihat gempa susulan. Ini saya coba upload dari sumber data yang ada di INATWS. Saya mencatat ada sekitar 31 gempa yang terjadi setelah gempa 5,2 tadi malam. Dan berdasarkan informasi dari Instagramnya Pak Daryono menyebutkan bahwa gempa ini sudah terjadi sejak tanggal 6 Juli 2021, kemudian terjadi kembali tanggal 13, tanggal 14 ada 6 event, tanggal 15 ada 8 event, 8 kejadian gempa, kemudian tanggal 16 ada 3 kejadian gempa, kemudian tanggal 19 ada 2, tanggal 20 ada 7 event gempa, dan tanggal 21 ada 71 event gempa di sini, termasuk gempa 5,3, ini maksudnya mungkin tanggal 21 waktu UTC ya, karena kalau kita lihat di waktu WIB itu tanggal 22. Dan tanggal 22 sendiri, ini ada 55 kejadian gempa. Jadi totalnya ada sekitar 154 kejadian gempa sejak tanggal 6 Juli 2021. Ini berdasarkan informasi dari Pusat Gempa Bumi Regional 4 di Makassar. Nah, ini ya menarik sekali. Jadi kurang dari 1 bulan ada sekitar 154 gempa yang terjadi di Mamasa. Magnitudonya beragam, ada sekitar dari 2, sekian sampai dengan 4 atau bahkan sampai 5,2 yang terjadi tadi pagi. Dan sebelumnya ini ada sebuah paper yang ditulis atau dipublikasikan oleh Pepen dan kawan-kawan, Supendi, maksudnya Pepen Supendi dan kawan-kawan tahun 2019. Ini DOI-nya yang publis, yang diterbitkan di Geoscience Letter. Nah, di sini disebutkan bahwa gempa suam di Mamasa terjadi pada dari tanggal 22 sampai dengan 22 November. Tercatat 535 gempa yang terjadi. Ini setelah dilakukan relokasi, 536 gempa yang terjadi. Nah, ini sebaran gempanya yang terjadi di Mamasa dari tanggal 2 sampai dengan 22 November 2018. Kalau kita perhatikan dari mekanisme fokusnya, memang antara dua, yaitu sesar turun dan juga sesar geser.
beberapa di antaranya sesar oblik, yang ini oblik, ini ya ada sedikit thrust, ini oblik normal, ini strike slip, ini normal, maksudnya sesar turun, ini juga sesar turun, dan oblik normal fall. Dominannya memang normal. Kalau kita lihat di sini, ini sebuah kemenerusan, dia membuat profil penampang vertikal, dan kita lihat ini profil dari sebaran gempa-gempa yang terlihat dari penampang vertikal. Kedalamannya relatif dangkal, paling dalam sekitar 30 kelihatan di sini ya, 30 km. Dan bahkan ada kurang dari 10 km beberapa event yang terjadi di masa pada tahun 2018 lalu. Nah, sehingga kemungkinan gempa yang terjadi pada tanggal 22 Juli pada hari ini itu masih dalam satu area ya, dengan gempa yang terjadi pada November 2018 lalu. Dan secara mekanismenya juga memperlihatkan profil yang sama, yaitu oblique normal fault. Jadi masih satu sumber ya dengan gempa yang terjadi pada tanggal 2 sampai dengan 22 November 2018. Nah, kita lihat di sini, ini ada sebuah publikasi yang dilakukan oleh Maulana dan kawan-kawan tahun 2012. Ini DOI-nya bisa diakses di situ. Nah, ada sebuah pemenerusan struktur di situ. Nah, ini dia menarik ada sebuah struktur, dan kelihatannya ini berhubungan atau berdekatan ya, relatif berdekatan dengan sumber gempa atau lokasi gempa yang terjadi pada tanggal 22 Juli pada tanggal hari ini. Nah, tetapi ini belum begitu clear ya, dia menarik strukturnya, sehingga tentu sangat dibutuhkan sebuah studi lebih dalam lagi untuk memahami struktur yang ada di sana, sehingga kita bisa mengidentifikasi sumber dari gempa yang memicu rangkaian gempa pada hari ini, tanggal 22 Juli 2021, dan juga pada November 2018 yang lalu. Tentunya sebuah studi yang komprehensif antara geologi, seismologi, dan juga geodesi yang fokus untuk melihat deformasi akibat gempa bumi. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.